Baik teman-teman, selamat datang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengisian kuesioner PB aspek sosek. Di kuesioner ini ada 3 aspek. Yang pertama itu adalah ekonomi, yang kedua adalah sosial, ketiga kultur, keempat ekologi. Saya akan menjelaskan untuk pengisian dari ekonomi terlebih dahulu. Pertama-tama, teman-teman di sini menanyakan dulu terkait dengan karakteristik umum dari petani. Nama, alamat, umur pendidikan terakhir, jenis kelamin, lama pengalaman petani, dan juga nama anggota keluarga. Untuk yang ini, teman-teman, kalau petaninya tidak berkenan untuk memberi jawaban karena alasan privacy, tidak masalah. Yang penting di sini teman-teman mendapatkan data terkait ini, nama, kemudian jenis kelamin dan lama pengalaman bertani serta pendidikan terakhir. Yang paling penting nama saja sudah cukup tentunya. Kemudian di sini setelah menanyakan karakteristik, di sini teman-teman menanyakan terkait dengan penggunaan lahan, yaitu jenis tanaman apa yang dibudidayakan oleh petani. Nah, untuk dianalisis datanya nanti itu hanya ada satu tanaman utama yang kita analisis secara ekonomi. Tapi di sini teman-teman boleh menuliskan tanaman apa saja yang dibudidayakan oleh petaninya. Jadi bisa 1, 2, atau 3, mungkin 5 juga boleh teman-teman. Jadi nanti yang perlu kita ketahui, yang dimasukkan dalam perhitungan analisis kelayakannya itu hanya satu tanaman utama saja gitu ya. Nah, nanti satu tanaman ini juga akan menjadi patokan untuk pengisian di data-data selanjutnya. Next, di sini teman-teman menanyakan terkait dengan hasil produksi dari tanaman yang dibudidayakan oleh petani. Nah, ini teman-teman boleh, tadi kan cuma satu tanaman yang kita hitung ya. Kalau misalkan di sini diisi satu saja tanaman, itu juga tidak masalah. Kalau teman-teman bisa mendapatkan semua tanaman yang dibudidayakan oleh petani juga tidak masalah, itu juga bagus teman-teman. Nah, kemudian di sini terkait dengan input produksinya, di sini teman-teman hanya satu tanaman saja ya, jadi tanaman utama yang dibudidayakan. Dan juga di sini yang perlu kita ketahui adalah ada 2 jenis tanaman, teman-teman. Yang pertama itu adalah tanaman semusim dan tanaman tahunan, yang dimana tanaman semusim dan tahunan itu nanti berbeda di analisis kelayakannya. Sehingga di sini untuk penulisan input produksi, penerimaan, dan yang lain-lainnya itu sedikit berbeda teman-teman ya. Kita mulai dari yang tanaman semusim dulu di input produksi. Untuk tanaman semusim ini, teman-teman bisa langsung aja ditulis gitu. Untuk input produksinya berapa. Misalkan di sini pupuk, menggunakan pupuk apa gitu. Jadi ditulis semua pupuk. Misalkan urea, NPK, Moska, dan lain sebagainya. Tuliskan jumlahnya berapa kilo, terus kemudian harga per kilonya atau harga persatuannya gitu. Jadi kalau misalkan bapaknya bilang 5 sak, satu saknya itu harganya berapa, di sini bisa ditulis. Jadi dituliskan di sini pupuknya itu subsidi atau non subsidi gitu. Nah, untuk tanaman tahunan di sini teman-teman alangkah baiknya juga menanyakan gitu. Misalkan bapaknya menggunakan pupuk yang berbeda-beda gitu ya. Dari tahun 1, 2, 3, 4 tuh tanyakan gitu. Kira-kira bapaknya pakai pupuk kandang itu di tahun berapa, kemudian pupuk NPK atau urea atau yang lain itu di tahun berapa ke berapa. Karena di tanaman tahunan itu setiap tahun itu berbeda fase. Biasanya pupuk kandang misalkan itu ada di pengolahan lahan, di mana pengolahan lahan itu ada di tahun pertama. Jadi nanti di sininya bisa ditulis pupuk misalkan urea katakanlah gitu. Di sini diberi keterangan dari tahun berapa sampai berapa gitu. Dan kalau bisa juga dirinci gitu, di tahun keberapa ini dosisnya berapa, terus di tahun berikutnya dosisnya berapa gitu.
kalau bisa mendapatkan rincian seperti itu lebih baik lagi teman-teman ya, untuk di tanaman tahunan. Next, di sini penerimaan ya. Jadi ini penerimaan dari hasil produksi tadi dikalikan harganya gitu. Di sini ada dua teman-teman ya. Di sini penerimaan yang ini untuk semusim, yang ini untuk tahunan. Jadi nanti diisi sesuai dengan plotnya ya. Kalau tanaman tahunan yang isinya di sini, kalau semusim isinya di sini. Nah, bedanya adalah di tanaman semusim ini itu kita tidak menghitung tahun 1 sampai tahun ke-10 teman-teman ya. Jadi dihitungnya per satu kali musim tanam. Jadi saya tulis saja teman-teman ya. Misalkan di sini anggaplah tanamannya jagung gitu ya. Jagung luas lahannya itu berapa, kemudian dari total luas lahan yang digunakan untuk jagung itu atau yang di plot yang kita wawancari di situ itu menghasilkan kira-kira berapa kilo atau berapa ton, terserah satuan petaninya berapa. Kemudian harga persatuan jumlah produksinya ini berapa, sehingga bisa kita cari nilai produknya ya, dari jumlah produk dikalikan harga nanti ketemu di sini. Nah, untuk tanaman tahunan di sini teman-teman menanyakan kira-kira di tahun berapa tanaman ini panen gitu. Anggaplah semisal tanaman kopi gitu ya. Tanaman kopi dibudidayakan dengan cara stack gitu. Jadi menyambung dua tanaman kopi itu bisa panen di tahun ke-3 atau ke-4 lah. Anggaplah tahun ke-4 gitu ya. Jadi teman-teman tanyakan, Pak ini nanti panennya tuh kira-kira di tahun berapa, tahun ke-4 misalkan. Nanti tulisnya di sini. Ya, tanaman kopinya, terus kemudian jumlahnya tuh berapa kilo ya untuk semua plot yang dibudidayakan oleh bapaknya gitu. Kemudian harga persatuannya berapa sehingga kita bisa dikalikan. Ini nanti tanyakan teman-teman. Jadi di tahun pertama panen tuh kira-kira dapat berapa, terus kedua, ketiga, seterusnya itu dapat berapa ya. Biasanya semakin tua itu tanamannya itu akan mengalami produktivitas ya. Jadi biasanya itu akan turun gitu. Kalau teman-teman bisa mendapatkan lebih lengkap seperti itu baik teman-teman. Tapi kalau misalkan cuma tahun pertama, tahun kedua, ketiga karena keterbatasan waktu itu ya bukan apa-apa. Yang penting teman-teman tahu di sini tanaman tahunan itu tidak langsung panen dan dia ada penurunan produktivitas seiring dengan umur dari tanamannya itu bertambah ya. Nah, kemudian di sini tenaga kerja teman-teman ya. Jadi untuk perhitungan tenaga kerja yang ada di sosial ini kita menggunakan HOK, hari orang kerja gitu teman-teman ya. Nah, di sini tenaga kerja itu juga berbeda ya teman-teman di tanaman semusim dan tanaman tahunan gitu. Kalau misalkan di tanaman semusim kita tinggal menuliskan di sini ada berapa step gitu ya. Misalkan yang pertama dari pengolahan atau persiapan lahan, kemudian yang kedua itu pembibitan, yang ketiga misalkan penanaman, kemudian di sini ada penyiangan, terus ada pemanenan, pengolahan pasca panen. Anggaplah seperti itu bisa langsung ditulis seperti itu. Kemudian di sini tuliskan jumlah tenaga kerjanya itu ada berapa. Bapaknya ikut hitung teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bapaknya bilang saya mengerjakan sendiri gitu, itu dituliskan jadi satu itu berapa itu. Terus di sini ditulis kira-kira membutuhkan berapa hari kerja setiap aspek itu dalam satu kali musim tanam. Jumlah jam kerjanya itu berapa hari, kira-kira berapa jam, terus upahnya berapa. Nah ini kalau misalkan bapaknya bilang karena dia mengerjakan sendiri dan itu tidak digaji, maka teman-teman bisa menanyakan kira-kira buruh tani di sini itu biasanya dibayarnya berapa Pak. Maka itu yang menjadi patokan upahnya nanti berapa gitu. Oke, jadi yang perlu kita ketahui adalah walaupun bapaknya menggunakan tenaga kerja dari keluarga sendiri atau bapaknya sendiri mengerjakan, itu kita tetap hitung tenaga kerjanya teman-teman ya. Nah, untuk di tanaman tahunan di sini bedanya adalah di tanaman tahunan itu setiap tahun tidak selalu melakukan aktivitas yang sama teman. Seperti misalkan di tahun pertama itu anggaplah ada pengolahan lahan. Nah, di tahun kedua
3 ke 4 seterusnya itu kan tidak mengolah lahan lagi kan ya, karena sudah dilakukan di tahun pertama. Jadi di sini teman-teman ditanya pada bapaknya gitu kan, kira-kira di tahun kedua nanti masih melakukan ini nggak? Atau kita pakai common sense aja gitu teman-teman, pakai logika aja ya kan. Misalkan pengolahan lahan yang tidak pasti di tahun pertama, di tahun setelahnya itu tidak dilakukan. Panen otomatis dilakukan di tahun keempat, 1, 2, 3-nya belum panen, seperti itu ya. Jadi nanti bisa dituliskan keterangannya gitu teman-teman, di sebelah sisinya nggak apa-apa, jadi ini dilakukan di tahun berapa gitu ya. Jadi kita bisa tahu nanti di analisis datanya itu kita bisa punya data yang lebih lengkap gitu. Dan kemudian di sini kalau misalkan bapaknya menggunakan tenaga kerja wanita juga teman-teman, jadi nanti juga ditulis gitu. Bisa di sini ya. Jadi misalkan 1 pria 1 wanita gitu. Nah nanti jumlah kerjanya kemungkinan sih sama ya, sama jumlah jam kerjanya nanti kalau misalkan berbeda nanti dituliskan aja di sini. Misalkan 8 jam pria garis miring 6 jam wanita gitu ya. Upahnya juga bisa digunakan teman-teman, misalkan yang prianya tuh anggaplah 70.000, wanitanya 50.000 misalkan, seperti itu gitu ya. Kalau ada tenaga kerja perempuannya. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman bisa paham apa yang saya sampaikan ya. Kemudian di sini ternak ya, ternak ini diisi hanya apabila bapaknya itu memiliki ternak gitu teman-teman. Biasanya petani itu memiliki sampingan. Sampingannya itu petani biasanya juga memelihara hewan ternak. Misalkan bapaknya di sini punya sapi gitu ya. Dituliskan di sini sapinya itu berapa, jumlahnya berapa, harga bibitnya berapa gitu. Kalau misalkan bapaknya itu memang membudidayakan sendiri ya, tidak membeli bibit, tapi dari hasil perkawinan itu tidak apa-apa, ditanyakan saja gitu kan ya. Biasanya harga bibitnya itu berapa, tuliskan di sini. Kemudian ditanyakan biaya perawatannya itu berapa gitu, total biaya perawatan dari kecil atau dari bibit sampai dengan hewan ternaknya itu siap jual, kira-kira kisarannya habis berapa gitu ya. Kemudian di sini dituliskan harga jualnya. Harga jualnya tuh kalau misalkan petaninya belum pernah menjual ya, dituliskan saja kira-kira bapaknya ini bisa dapat berapa gitu ya. PD-nya itu bisa dapat berapa dari hewan ternaknya itu. Nah, setelah hewan ternak di sini dituliskan juga pendapatan selain usaha tani ini, kalau ada juga teman-teman ya. Misalkan bapaknya ini selain petani, dia juga wirausaha, punya toko atau punya warung misalkan. Oke, jadi di sini bisa dituliskan teman-teman ya, wira swasta, strip atau garis miring, toko atau warung gitu. Terus dituliskan di sini rata-rata itu pendapatannya berapa. Kalau misalkan bapaknya itu kerja di orang gitu ya, di perusahaan atau di apapun itu sebagai pekerja paruh waktu gitu, bisa dituliskan di sini. Jadi buruh atau paruh waktu, terus mendapatkan berapa gitu ya biasanya itu. Oke, itu untuk yang dari aspek ekonomi. Selanjutnya aspek sosial, kultur, dan ekologi ya. Nah, ketiga ini memiliki kesamaan. Jadi untuk 3 aspek ini teman-teman menanyakan cukup 3-5 pertanyaan dari 7 atau 6 pertanyaan yang ada di kuesioner ini ya. Nah, untuk pemilihannya sendiri teman-teman bisa memilih berdasarkan 1, pertanyaan yang teman-teman itu bisa memahami konteksnya. Kedua ini pertanyaan yang teman-teman bisa menyampaikan kembali ke dalam bahasa-bahasa yang sekiranya bisa dipahami dengan mudah oleh petaninya. Dan sekiranya jawaban dari petaninya ini adalah jawaban yang teman-teman maksud gitu ya, teman-teman inginkan gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pertanyaan yang sekiranya itu memiliki kesinambungan dari plot 1 sampai plot 4 gitu ya. Biar jawaban dari setiap plot 1 sampai plot 4 ini sama gitu, sehingga nanti memudahkan kita dalam analisis datanya gitu.
itu bisa ditanyakan ke teman-teman kelompok yang lain yang sebelumnya itu wawancara di plot sebelumnya. Misalkan di plot 1 itu kelompok 1 yang wawancara selesai, nanti kelompok 2, 3, dan 4-nya itu nanya ke teman-teman kelompok satunya itu pertanyaan apa saja yang mereka tanyakan ke petani di plot 1, sehingga teman-teman punya gambar, oh apabila saya ingin menyamakan jawaban gitu ya, itu bisa menggunakan pertanyaan yang sama dengan kelompok 1. Baik teman-teman, seperti itu ya untuk yang aspek sosial, kultur, dan juga ekologi. Baik, cukup sampai di sini video pada kali ini. Saya harap teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan, juga semoga mendapatkan kelancaran nanti pada saat field trip ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.